Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Adi Ilham Nasrullah dengan NPM 101207377 dari kelas L5 STIS Tembi. Sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu apa sih komunikasi bisnis? Komunikasi berasal dari bahasa Latin yang yaitu communicatio, komuniko, yang artinya yaitu membuat sama. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu communication, yang artinya yaitu suatu pertukaran informasi, konsep ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Secara luas, pengertian komunikasi yaitu proses saling bertukarnya informasi antara perorangan ataupun kelompok melalui sistem yang lazim seperti verbal dan non-verbal. Contoh dari komunikasi verbal yaitu seperti mengirimkan surat pengantar ke sebuah perusahaan. Sedangkan non-verbal seperti mengurutkan dahi yang artinya sedang berpikir keras. Lalu ada unsur komunikasi. Unsur komunikasi terdiri dari yang pertama yaitu sender atau komunikator, yang kedua yaitu message yang berupa pesan yang akan disampaikan atau diinformasikan, dan yang ketiga yaitu salurannya atau media cara penyampaiannya, dan yang keempat pastinya yaitu receiver atau penerima atau lawan bicara kita yang disebut juga dengan komunikan, dan yang terakhir yaitu feedback atau umpan balik. Nah, umpan balik tersendiri yaitu terbagi menjadi 4, yaitu zero feedback atau tidak ada sama sekali tanggapan dari komunikasi yang dilakukan. Lalu yang kedua yaitu ada positive feedback, lalu ada negative feedback, dan yang terakhir yaitu neutral feedback. Lanjut. Bisnis itu apa sih? Nah, bisnis ini dari bahasa Inggris yang awalnya yaitu business atau busi, atau yang artinya sibuk. Jadi dapat diartikan suatu kesibukan atau aktivitas seseorang ataupun kelompok. Jadi bisnis itu artinya suatu aktivitas pekerjaan seseorang atau kelompok yang mendatangkan penghasilan atau profit atau nilai tambah. Jadi komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun non-verbal. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama yaitu memberi informasi. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama ini yaitu memberikan informasi seputar dunia usaha, dagang, kepada pihak lain. Misalkan seorang pimpinan perusahaan yang memerlukan beberapa staf administrasi. Nah, jadi dia itu bisa membuat iklan atau lowongan kerja melalui berbagai media seperti internet, majalah, surat kabar, dan bahkan radio. Lalu ada persuading, yaitu melakukan persuasi atau bujukan kepada pihak lain. Biasanya ini digunakan ketika saat negosiasi, musyawarah, dan semacamnya. Lalu ada yang terakhir yaitu collaborating atau melakukan kerjasama. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu komunikasi bisnis internal ke atas. Jadi di sini tuh informasi disampaikan dari seseorang kepada atasannya atau kepada yang lebih tinggi jabatannya. Misalnya, karyawan dari divisi pemasaran mengirimkan laporan bulanan kepada manajernya. Dengan begitu, manajer pemasaran dapat memahami dan mengetahuinya. Lalu yang kedua ada komunikasi bisnis internal ke bawah. Nah, kalau ini kebalikan dari yang komunikasi bisnis internal ke atas. Jadi ini tuh dari atasan kepada kebawahan. Contohnya instruksi dari manajemen level atas kepada masing-masing kepala divisi mengenai aturan dan regulasi perusahaan yang baru. Lalu ada komunikasi bisnis lateral atau horizontal. Jenis yang satu ini tuh mengacu pada komunikasi di antara para karyawan atau yang jabatannya setara. Contohnya yaitu misalnya manajer SDM nih yang berkoordinasi dengan manajer lainnya di divisi lain untuk membicarakan kebutuhan rekrutmen, training karyawan atau penilaian kerja dan sebagainya. Lalu ada komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi ini tuh biasanya
untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak eksternal yang ada di luar, seperti supplier sama pelanggan dan lain-lain. Lalu ada perencanaan pesan-pesan bisnis, yaitu proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, dan merangkai kata, kalimat, atau paragraf dan merevisi. Lalu ada penulisan dan revisi pesan bisnis. Pesan-pesan bisnis tertulis dalam bentuk tertulis dimulai dari penulisan draft, selanjutnya penelaahan, lebih lanjut dari sudut substansi suatu pesan maupun pengorganisasian. Gaya atau style bahasa yang digunakan, susunan kalimat, mekanika, format, dan tata letak layout penulisannya. Lalu ada pesan-pesan bisnis lisan. Yang dilakukan secara tertulis, pesan-pesan bisnis yang disampaikan dalam bentuk lisan pun memerlukan pengecekan ulang, perbaikan atau pengeditan seperlunya, sehingga suatu pesan bisnis dapat dipahami audiens dengan baik. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan antara lain penyampaian pesan-pesan bisnis melalui rapat atau pertemuan, lalu ada negosiasi dan presentasi bisnis. Lalu ada keterampilan merevisi, yaitu menulis pesan-pesan bisnis sangatlah berbeda dan tidaklah semudah menulis pesan-pesan yang bersifat pribadi yang dapat menulis tanpa membuat draft terlebih dahulu atau konsepnya. Dalam penulisan surat ini yaitu perlulah pemikiran, tenaga, dan waktu. Pesan-pesan bisnis ini mencakup tertulis dan secara lisan. Lalu ada perencanaan. Dalam tahap ini ditentukan hal-hal yang mendasar dari suatu pesan yang akan dikomunikasikan, meliputi yang pertama penentuan, lalu ada analisis audiens, dan menentukan ide pokok. Pengorganisasian. Setelah tahap perencanaan tadi, selanjutnya yaitu ide atau gagasan dalam pesan tertulis. Pengorganisasian dan penyusunan dokumen dimulai dari penyusunan kata-kata, kalimat, paragraf, serta memilih ilustrasi yang akan digunakan untuk mendukung ide atau gagasan. Lalu, penulisan pesan positif. Komponen penting dalam penulisan pesan positif yang pertama ada ide pokok yang jelas, terdapat di bagian awal, lalu ada penjelasan yang rinci, terdapat di bagian tengah, dan yang terakhir yaitu penutupan surat, terdapat di akhir. Pengertian dan jenis ragam pesan negatif. Pesan negatif itu apa sih? Pesan negatif yaitu pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan bagi audiens. Pesan negatif lazimnya disusun dengan pendekatan tidak langsung atau induktif, tetapi dapat juga dengan pendekatan langsung. Aneka ragam pesan negatif yaitu tentang masalah bisnis rutin, kenaikan harga, produk cacat, produk kadaluarsa. Lalu ada tentang pesanan seperti tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh pesanan. Lalu tentang berita negatif tentang orang, yaitu seperti menolak lamaran kerja, menolak memberikan rekomendasi. Lalu ada juga bad news tentang penolakan, seperti penolakan kerjasama, klaim undangan, dan permohonan kredit. Dan juga ada berita negatif lainnya, seperti pemutusan hubungan kerja. Tujuan dari pesan negatif ada 5, yaitu menyampaikan berita buruk, memastikan penerimaan tentang berita buruk tersebut, mempertahankan niat baik atau goodwill dengan penerima atau pembaca pesan. Lalu ada mempertahankan citra baik organisasi. Yang terakhir yaitu mengurangi atau menghilangkan kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut di waktu yang akan datang. Pesan persuasif itu apa sih? Yaitu salah satu cara berkomunikasi dari pengirim pesan atau komunikan kepada penerima pesan atau komunikator, yang mana memiliki maksud untuk mendorong atau memotivasi atau mengajak penerima pesan supaya menyampaikan ide yang dapat mempengaruhi pola pikirnya, logika, dan emosional, dan sebagai output komunikator melakukan sesuatu dengan sadar dan sengaja baik melalui pesan verbal dan non-verbal. Pada suatu organisasi dan perusahaan, pesan persuasi bertujuan agar audiens dapat memberikan ide atau saran pada perencanaan kerja agar prosedur operasional lebih efisien. Ciri-ciri pesan persuasif yaitu pada saat komunikator atau audiens menerima pesan yang dapat disampaikan oleh komunikan,
Lalu komunikator dapat memahaminya, mengerti dan memiliki keinginan untuk melakukan apa yang telah komunikan sampaikan. Terdapat dua jenis perbedaan pesan persuasif, yaitu persuasif verbal dan persuasif non-verbal. Persuasif verbal yaitu pesan yang menggunakan kata-kata atau disampaikan secara lisan. Sedangkan non-verbal, penyampaian pesannya melalui media cetak atau surat kabar seperti slogan, spanduk, koran, dan lainnya. Pesan persuasif ini berfungsi untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang, kemudian melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana yang dikehendaki. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.